Kembang larut ketika aku mendaki karena ketidaktahuan. Suatu hari, setelah melewati 100 dinone Bapak, 100 harinya Bapak, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu. Mari ngene maghrib loh nang, sabar ose. Mari isya, kowe iso istirahat yo nang. Sebentar lagi azan maghrib loh nak. Sabar dulu ya, selepas isya kamu bisa beristirahat. Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah, tapi bocah itu tetap saja berjalan mulai menuju ke kamarnya. Awalnya dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah dan tanpa Rizky sadari, niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang telentang di atas ranjang tidur. Detik jam di dinding terus bergulir, dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seseorang sedang mengetuk pintu kamarnya. Dan dari cara dia mengetuk pintu, terdengar familiar di telinga Rizky. Rizky pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di muka pintu sedang menatap dirinya. Bapak. Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum, lalu berkata, Sembahyang sekto, kok tambah turu tole. Waktu itu Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk, lalu melewati pria paruh baya itu yang sempat menepuk bahunya. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, Bapak kemudian duduk di teras depan sambil menyesap tembakau lintingan seperti biasanya. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani Bapak yang bertanya kenapa anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah duduk cukup lama, Bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya, lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. Kowe ndelok iku enggak? Nak, kamu lihat itu enggak? Ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat Bapak sedang menunjuk. Sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon cuet. Di sana Rizky tidak melihat apapun kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, Iku ngono ibumu le. Wis ngenteni kowe, ket biyen. itu ibumu nak, sudah menunggu kamu sejak dulu. Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun sedang berada di sana. Rasanya Bapak sedang mengelantur, pikirnya waktu itu. Tapi Bapak kemudian berdiri. Kowe ra percaya to karo bapak? Nek gak percaya, kur melok aku tak duduno dek ibumu pancen ono nang kono. Kamu gak percaya kan sama Bapak? Kalau tidak percaya, ayo ikut. Tak tunjukin kalau ibumu memang ada di situ. Saat itu Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu, kecuali dari foto-foto lama kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan, mengikuti Bapak yang sedang menapaki jalan
menuju ke pohon juet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa, pohon juet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah, entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu, Bapak juga tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. Pak, kora to. Pak, kok nggak sampai-sampai? Protes Rizky saat itu. Tapi Bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juet itu juga mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat Bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau. Nafasnya tersenggal-senggal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berhenti berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky. Lapo le, kok mandek? Iku lo, ibu nengarep titik mane. Jarene kowe kangen karo ibu. Kenapa nak? Kok berhenti? Itu loh ibu ada di depan. Sedikit lagi. Katanya kamu kangen sama ibu. Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasatnya mengatakan kalau dia ikut Bapak berjalan terus di jalanan ini, dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Melihat Rizky yang nampak mulai ragu, sosok Bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Le, kowe ra percaya to karo bapak? Mereneh, ayo nang ibu saiki. Nak, kamu gak percaya ya sama Bapak? Kesini, ayo ke tempat ibu sekarang. Rizky hanya menggelengkan kepalanya. Bapak kangen. Rizky gak kangen to karo bapak. Gak gelem melu bapak. Kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky masih diam saja. Kini, tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di mana tempat ini. Ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Mana saat Bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon Kamboja yang ada di sekelilingnya. Kowe ra gelem melu mergo bapak. Apa mergo kowe wis sadar nek iki kuku bapak? Kamu gak mau ikut karena Bapak? Apa karena kamu sudah sadar kalau aku bukan Bapak? Seketika itu wujud Bapak menjadi bentuk wujud pocong tapi berwarna hitam yang kain kafannya benar-benar terlihat kotor seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat itu. Melu aku le. Bapak ibumu ono nang ngarep. Kowe gak kepingin nurut tak karo aku. Ikut aku nak. Bapak sama ibumu ada di depan sana. Kamu gak mau ikut denganku ke sana?
Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Wujud pocong ini membaui Rizky yang sedang membuang muka tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. Cah ganteng, cah pinter, cah pancer kliwon, ampumu wangi, wangi getih sing sak lagi. Melu yo, melu, melu. Anak ganteng, anak pintar, anak pancar kliwon, aromamu begitu wangi, wangi darah yang masih terasa manis. Ikut, ikut. Rizky meraung berteriak dan seketika dia terlonjak dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simbah yang terhenyak di samping para tetangga desa yang melihat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersenggal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu, Simbah meminta maaf kepada para tetangga yang hadir di rumah. Sementara Rizky duduk ditemani sanak saudara. Tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simbah mengajak Rizky masuk ke kamar. Rizky kemudian menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simbah hanya menghela nafas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan saat itu terjadi, mereka yang suka memanfaatkan keadaan bergerak masuk, tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk seperti itu juga akan ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya. Kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersenggal seperti orang yang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam semakin mengkhawatirkan dari badan yang sebelumnya panas tinggi menjadi dingin. Nafas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengazani anak itu. Simbah pun melakukannya. Dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak. Denyut nadinya lenyap, detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12.05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malang itu dimakamkan saat itu juga. Tapi
Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang biar Rizky tetap di sini setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan. Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan. Membaca ini itu, sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur, tapi sampai fajar terbit, Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Selepas dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa prosesi doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat, kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri, sesuatu yang jarang sekali terjadi kepada manusia. Simbah sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya semua terjadi begitu saja. Seorang yang kebetulan bertamu di desa pun mentakannya kalau Rizky itu memiliki aroma kembang larut. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang larut jauh lebih mengkhawatirkan. Butuh orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu, orang itu memberi nasihat. Rizky dilarang keras mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur. Orang asing itu membisiki Simbah, karena jika itu terjadi, Simbah dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wejangan bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky memulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu, tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana, tidak ada yang terjadi. Kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, sampai suatu hari, temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja teman Rizky ini dengan Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain itu, fakultas mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu, belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu Koco memberitahu kalau ada teman perempuan dari anggota mapalanya yang ingin mengenal Rizky. Saat itu sebagai anak yang kurang aktif, tentu Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco, anaknya yang sedikit sangklet dan suka membesar-besarkan hal-hal kecil. Tapi Koco terus-menerus memaksa, katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau nggak suka sama anak ini, Rizky nggak usah melanjutkan. Ini adalah amanah. Hal ini yang membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Koco ini. Singkatnya, Rizky akhirnya mengenal perempuan ini.
Koco memanggil beliau dengan Lika. Lika ini cukup cantik dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya tertarik. Anehnya, baru 1 minggu kenal Lika ini, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau-mau saja diajak pulang ke rumah perempuan ini. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika ini. Dia sering sekali bertanya, apa Rizky pernah mati suri? Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu menjawab sekenanya saja. Kata orang, dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti dan dia berusaha untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus. Tempatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, ia langsung bertanya, Omah bekas londo. rumah bekas Belanda? Lika mengangguk. Iya mas, bapak dosen jadi dapat rumah dinas. Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan-perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama dengan pembantunya. Sendirian di dalam rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku. Di sana Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar. Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky, sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin ini foto Ibu Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya, kemudian berbicara. Foto ibu, kale bu le, ibu kembar mas, nek kowe tak tok. Itu foto ibu sama tante. Ibu itu kembar mas kalau kamu tanya. Rizky yang merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan, kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh sebelum perempuan itu mengatakannya. Mas eroh gak karo jajar loro? Mas tahu tidak tentang sejajar berdua? Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertama dia mendengar pertanyaan ini. Rizky kemudian menggelengkan kepalanya, mengaku kalau ia tidak tahu arti dari jajar loro yang Lika tanyakan. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahu di mana kamar mandinya. Neng buri enem Mbak Nuk. Neng kowe bingung, takok ae ten Mak Nuk mas. Di belakang ada Mbak Nuk. Kalau kamu bingung, tanya saja sama beliau, Mas. Rizky mengangguk. Di perjalanan, Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Mungkin karena rumah tua membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu Rizky bertemu dengan Mbak Nuk. Beliau wanita paruh baya yang sangat sopan. Bahkan Mbak Nuk masih menunjuk menggunakan jempol tangannya.
Rizky pun mengikuti arahannya. Rizky membuang air di samping sebuah sumur yang tertutup dengan kayu dari pohon terak besi. Setelah ia selesai dengan urusannya, niatnya kembali ke ruang tengah sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang berada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Rizky tentu saja kemudian mendekat di kamar itu. Di sana Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya, cara duduk Lika ini terlihat janggal. Tubuhnya tegap dengan selaras wajahnya melihat ke cermin terus-menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba seperti menggigil dengan sendirinya. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini. Saat tiba-tiba Lika ini memutar, tubuhnya lalu seperti dengan sengaja membelakangi Rizky. Lika, Panggil Rizky saat itu. Tapi sosok Lika ini tidak berbalik. Tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. Toto, Rizky seketika berhenti. Toto, Kata Lika lagi. Rizky sempat bingung kenapa perempuan ini memanggil Toto. Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek lawas dari sejarah lama. Toto adalah panggilan noni Belanda kepada pribumi.